الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Azim. Jamaah tarawih yang berbahagia, salah satu yang harus dijaga dalam maqasid syariah, maksud Allah menurunkan syariatnya ini adalah hifsun nasli, memelihara keturunan. Dalam Islam, keturunan itu harus jelas siapa ibunya, siapa ayahnya. Dalam upaya memelihara keturunan ini, Islam melarang pergaulan bebas. Islam mengharamkan zina. Jalan keluarnya adalah menikah. Karena menikah ini adalah sunnah Nabi, bagian dari ajaran yang mendasar yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah, tenang, mawaddah, cinta kasih, warahmah, sifat masing-masing. Ya. Supaya keluarga ini sakinah, mawaddah warahmah, maka pernikahan yang dibentuk harus jelas, benar sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, terpenuhi syarat dan rukun. Apa rukunnya perkawinan? Ada wali, tidak boleh sembarang. Wali itu tidak boleh sembarang, ayahnya. Tidak ada ayahnya, ayahnya ayah. Kakek tidak boleh, ayahnya ibu. Tidak ada ayahnya ayah, saudara. Satu ayah, satu ibu. Tidak ada saudara, satu ayah, satu ibu, saudara seayah. Kemudian paman, saudara ayah. Paman, ya, saudara ayah. Tidak ada semua itu, ya wali hakim. Tidak boleh sembarang, ada aturannya dalam agama. Kemudian harus ada saksi. Saksi ini mendengar peristiwa yang terjadi. Saksi ini Islam. Saksi ini harus tahu, mengerti bahasa yang dipakai. Jadi kalau misalnya yang menikah itu ustaz dari Timur Tengah, yang mengawinkan ustaz juga pintar bahasa Arab, lalu menikah dengan bahasa Arab, sementara saksi tidak paham bahasa Arab, tidak boleh. Ya, saksinya tidak mengerti bahasa Arab, harus diperhatikan ini. Jadi janganlah dipakai seperti itu. Kalau saksi tidak memahami bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia saja atau bahasa Bugis saja. Kemudian wanita itu harus jelas, wanita yang memang boleh dinikahi. Ada wanita yang tidak boleh dinikahi. Dua macam wanita yang tidak boleh dinikahi. Pertama, tidak boleh dinikahi buat selama-lamanya, tidak ada jalan untuk dinikahi. Yang kedua, haram untuk sementara waktu, suatu ketika boleh. Siapa yang haram dinikahi untuk selamanya? Ada tiga. Yang pertama, haram karena kerabat. Siapa yang haram karena kerabat? Ke atas, ibu. Ke atasnya lagi, ibunya ibu. Haram selamanya.
Yang kedua ke bawah, anak perempuan. Jadi kalau ada yang menghamili anak kandungnya sendiri, dosanya berlipat-lipat. Pertama memang haram. Sudah hamil tidak bisa juga dinikahkan, tidak sah juga nikahnya. Jadi akan lahir anak tanpa bapak. Bawa cucu. Kemudian ke samping atas, tante, saudara ibu, haram selamanya. Ke sini lagi, ke atas miring, saudari ayah, amure langsung, amure malapa, begini. Semua ini kalau disentuh, semua perempuan yang haram selamanya kalau disentuh itu tidak membatalkan wudu, versi Syafi'i. Kemudian ke samping kanan ini lurus, saudari perempuan, sama, menghamili saudari sendiri juga dosanya berlipat-lipat. Karena walaupun mau dinikahkan tidak sah juga nikahnya. Saudari seibu atau saudari seayah. Kemudian turun ke bawah miring, ponakan, anak saudari, anak saudara. Inilah yang haram selamanya dari kelompok kerabat. Tidak ada jalan untuk menikahi saudara. Tidak ada kebolehan untuk menikahi anak kandung sendiri. Satu. Ya, ini dalam rangka membentuk keluarga bahagia, sakinah mawaddah. Sebab kalau salah di sini, walaupun menikah tidak bisa membentuk keluarga bahagia karena dasarnya salah. Kemudian haram selamanya yang kedua sebab perkawinan. Siapa itu? Ibu tiri. Jadi Allah waktu jahiliyah namanya Purindona. Ibu tiri haram selamanya. Kemudian yang kedua adalah menantu, istri anak. Anak meninggal, lalu pembeli itu haram selamanya. Kemudian ibu mertua. Jadi mertua tak kusi geseki majama ki dia rusak jene, haram selamanya. Kemudian anak tiri yang sudah digauli ibunya. Kalau ibunya belum digauli boleh. Misalnya hari ini atau besok menikah, seorang janda menikahnya pukul 10 pagi. 10 pagi menikah, setengah 11 seteruk janda mati. Kamu belum sempat digauli, mati janda. Karena anak-anak darah mau pindah semananya boleh, karena ibunya belum digauli. Tapi kalau sudah digauli ibunya walau sekali, maka anaknya haram tuh selama-lamanya. Ya, ini haram dari kelompok sebab perkawinan. Kemudian yang ketiga haram karena sesusuan. Jadi ibu-ibu hati-hati kimak pesusu. Biasa tuh ibu tarik nurena, lo indona di pasai, napa susu nurena. 20 tahun ke depan, belum apa salah masa posisi. Tidak boleh Pak, haram itu. Jadi saudara sesusuan, tante sesusuan, bibi sesusuan, itu haram selamanya. Sekarang ada dijual di toko ASI. Bagaimana ini juga hati-hati itu? Nah, bagi dua ya. Bagi dua ini ya betul ya, bagi dua ini saya ya. Taci polota. Ibu satu justru anaknya, ibu satu lagi. Itu harus hati-hati. Kalau bisa dihindari juga seperti itu. Siapa tahu Allah pasti Allah. Ya, tidak bisa lagi karena sudah sesusuan. Berapa kali menyusu sehingga haram itu selamanya? Kalau dulu 10 kali. 10 kali kenyang. Itu dinasa menjadi 5 kali. 5 kali menyusu, kenyang, besok menyusu lagi, kenyang, besok kenyang. Sampai 5 kali kenyang, sudah haram itu selamanya. Ya, ini haram untuk selamanya. Kemudian ada perempuan haram untuk sementara waktu. Siapa itu? Wanita, istrinya sudah ditalak 3. Ini Pak. Talak 1, talak rajin. Belum bisa menikah itu perempuan, harus menunggu 3 kali kuru. Tadi ada penelitian di Amerika ini, gara-gara ini musuh Islam Pak. Jadi wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak itu hendaklah menahan diri 3 kali kuru. 3 kali kuru itu menurut Abu Hanifah 3 kali haid.
Syafi'i 3 kali suci. Kenapa harus menunggu 3 kali haid, 3 kali suci? Siapa tahu ada bibit suami pertama, lalu menikah. Siapa ayahnya nanti? Lewatkan dulu 3 kali kuruk. Ustaz, sekarang sudah canggih. Di bidang medis kedokteran sudah canggih sekarang, tidak perlu menunggu lama. Sebentar saja pengetes kehamilan. Mungkin 10 menit atau setengah jam sudah keluar hasil. Periksa, tidak hamil. Ada yang lamar, apa sudah bisa menikah besok? Tetap tidak bisa. Karena ternyata hasil penelitian ini, orang Yahudi ini, penelitiannya di Amerika, ternyata wanita itu sudah digauli oleh laki-laki ada stempel. Jadi setiap laki-laki yang menggauli ada stempel. Kalau 2 stempel, 3 stempel. Dan ternyata stempel ini baru hilang. Haid pertama hilang, tapi belum bersih. Haid kedua semakin tipis dan akhirnya hilang. Ya. Ternyata gara-gara ini masuk Islam. Dan hanya ajaran Islam yang menjaga kebersihan perempuan. Talak raj'i masih bisa kembali tanpa menikah. Sampai 3 kali kuruk talak, sampai 3 kali haid dinalisu. Ini meningkat, talaknya menjadi talak bain subra. Masih bisa kembali, masih bisa, tapi harus menikah ulang. Dengan syarat dan rukun seperti tadi, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul dan sebagainya. Ya. Sekarang talak 3. Talak 3. Jadi talak itu harus hati-hati memang. Jangan-jangan sampai nanti suatu ketika mau kembali. Talak 3. Mau kembali. Tidak bisa lagi. Kecuali. Jadi masih bisa, tapi ada kecualinya. Kecuali wanita itu. Ini tadi istilah sudah di talak 3. Wanita itu sudah menikah dengan laki-laki lain. Lalu laki-laki itu sudah menggauli. Lalu ditalak. Selesai ditalak, selesai iddah. Tadi 3 kali kuruk. Kalau tidak haid lagi 3 bulan. Kalau hamil sampai lahir anaknya. Kalau tidak pernah disentuh, tidak ada iddahnya. Jadi kalau perempuan itu tidak pernah disentuh, di Pak tinggi, dia nelo. Maka dia mbok mau pakai siri kan, di Pak etatori baru kan. Maka di pesan dia mbok, di Pak tinggi, kurana boting lari. Dia nak kena dirapi di lakaina, lalu ditalak oleh suaminya. Perempuan ini ada yang lamar, iddahnya berapa? Tidak ada, karena tidak pernah disentuh oleh suaminya. Ya. Jadi kalau talak 3 mau kembali masih bisa, tapi persyaratannya berat. Perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki lain, lalu ditalak, sudah merasakan hubungan suami istri, lalu ditalak dan selesai iddah. Kalau suaminya tidak pernah menggauli, misalnya suaminya bencong, suaminya dia jadi nona, malamnya dia lakaina, tidak bisa menggauli istrinya, lalu ceraikan. Suami pertama mau kembali tidak bisa, Pak. Makanya talak itu memang harus dipikir mata. Nah, ini juga hubungannya juga dengan keluarga sakin mau ada hubungannya dengan keluarga ini penting memang nih begini. Ya roda dari kumalawangan nih roh makun raya siwa lakain malawangan memang diusul cepat. Pada 5 DC. Maksudnya begini, diselesaikan saja. Kalau di PDC di rumah deceng selesaikan talaklah. Pak Kumalawangi kamu masih istrinya. Lalu perempuan ini ada yang lamar. Mak perempuannya ada yang lamar. Kemudian ke siapa buat ini paling baca saya nggak diurut memang belum bisa Pak, belum bisa, harus menunggu 3 kali kuruk. Tidak bisa diatur itu tangga, harus 3 kali kuruk. Jadi wal mutallaqat wa tarabbasna bi anfusihinna salasata kuruk. Ya, ini haram selamanya, haram sementara. Istri yang sudah ditalak 3. Nah, kemudian ya masih haram sementara istri kelima. Jadi ada orang yang punya istri sudah 4. Sudah 4 istrinya, lalu 5 memang. Telah jadi sengaja mabeneri itu 5 benena. Yang kelima haram. Yang kelima tidak sah nikah. Karena istri kelima. Jadi istrinya 4. Melo mabeneri memang talak 1. Tunggu sampai 3 kali kuruk. Baru bisa menikah. Baru bisa menikah karena kalau istri masih dalam talak raj'i masih istrinya. Masih suaminya. Salah seorang di antara mereka meninggal, masih yang lain berhak mewarisi. Istri meninggal, suami masih bisa mewarisi, suami meninggal, istri masih mewarisi. Kalau dalam status talak raj'i, kan masih istri. Kemudian, ya, istri kalau dalam Islam itu ya perempuan
perempuan itu bukan penganut agama samawi. Tidak boleh untuk sementara. Masuk Islam dulu baru menikah. Jemaah kami muliakan, untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah, pasangan suami istri harus memahami tugasnya. Apa tugasnya suami? Tugasnya suami adalah kewajibannya istri, kewajibannya suami adalah tugasnya istri. Apa itu? Suami harus menyiapkan segalanya. Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir, nafkah, apalagi mahar. Ada kasus di kabupaten lain, pernah pertemuan Majelis Ulama Provinsi, saya wakili Bodai bersama Prof. Amir, Ketua Umum. Ada kasus di daerah lain. Itu yang dijadikan mahar tanah negara. Bagaimana ini Pak? Maharnya tanah negara. Negara bukan miliknya. Ini masalah. Dan negara mau ngambil kembali. Jadi janganlah gengsi. Dia kok dia tanya tanah sompana daripada tanah negara. Lebih baik emas saja lah. Tidak usah minta tanah. Kalau begitu modelnya. Kalau miliknya sudah bersertifikat boleh lah. Tapi kalau tanah negara, sebab lo sompana tanah Pak, nalar kebanggaan loh. Bahaya kalau begini Pak. Ternyata tanahnya tanah negara. Ada kasus di kabupaten lain begitu Pak. Ada juga maharnya adalah rumput laut, agar-agar. Seperti itu lu namali. Gimana kalau begini? Yang mahar itu kewajibannya suami. Jemaah kami muliakan. Kemudian hubungan suami istri dalam upaya membentuk keluarga bahagia, mawaddah warahmah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu adalah pakaianmu. Wa antum libasul lahunna, dan kalian suami adalah pakaian istrimu. Jadi laki-laki adalah pakaian perempuan, perempuan adalah pakaian suami, istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian laki-laki. Sebagai pakaian, apa tujuannya pakaian? Menutupi kekurangan. Istri harus menutupi kekurangan suaminya, suami harus menutupi kekurangan istrinya. Istri harus menutupi kekurangan suaminya, suami harus menutupi kekurangan istrinya. Pakaian adalah penampilan, adalah untuk lebih percaya diri. Istri harus bangga karena didampingi oleh suaminya, suami harus bangga karena didampingi oleh istrinya. Apa tujuannya pakaian? Identitas. Oh itu polisi, oh itu tentara, oh itu dokter, oh itu ustaz, oh itu juru parkir, itu cleaning service. Kenapa bisa diterka semua itu dan itu benar pakaian? Karena pakaiannya dilihat, pakaiannya oh coklatnya polisi, kalau hijau itu tentara. Ya. Karena pakaian, makanya pakaian itu identitas. Maka istri harus menjaga diri karena ia identitas bagi suaminya. Suami harus menjaga akhlaknya karena itu ada identitas bagi istrinya. Dalam upaya membentuk keluarga bahagia supaya perkawinan ini langgeng, mawaddah, maka harus diikat dengan 3 tali. Pertama, mawaddah, mawaddah, sakinah. Jadi pertama mawaddah, mawaddah itu cinta plus. Makanya pernikahan jangan didasari karena terpaksa. Pernikahan harus didasari suka sama keluarga, tapi bukan berarti pacaran. Harus didasari suka sama suka, perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan. Kemudian yang kedua, diikat dengan tali warahmah, kasih sayang, sifat masing-masing. Kemudian tali yang ketiga adalah amanah. Selama orang itu beragama, maka pasti memiliki amanah. Istri adalah amanah dalam pelukan suaminya, suami adalah amanah dalam pangkuan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.